Lantas, bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi. Selamat sore, Kak Seto. Halo, selamat sore Mbak Stefani. Iya, Apa Kak kabar? Seto. Baik tentunya. Apa kabar, Kak Seto? Baik. Iya, baik. Tetap Selalu sehat dalam dan keadaan semangat. sehat tentunya. Kak Seto, akhir-akhir ini marak kekerasan seksual pada anak, bahkan ironisnya terjadi di lembaga pendidikan. Apa yang salah sebenarnya sehingga hal ini bisa terjadi? Iya, kalau mau dilihat apa yang salah, ya memang mungkin kita semua salah. Dalam arti suatu tindak kejahatan itu tidak hanya niat jahat pelakunya, tapi juga karena adanya kesempatan. Karena ada kelengahan, ketidakpedulian, dan sebagainya dari lingkungan. Jadi ya kita melihat kasus di Bandung yang paling baru saja. Kita melihat kan orang sudah tahu juga ini sendirian, kemudian yayasan yang pengurusnya hanya seorang diri, kemudian beberapa warga mungkin juga kalau ditanya ya saya sudah curiga dan sebagainya. Tetapi itu tadi mungkin kampanye bahwa melindungi anak perlu orang sekampung, perlu lebih digencarkan lagi. Dan bahwa kita kalau tahu ada kekerasan, ada peluang atau tindak kekerasan, kita diam saja, tidak bisa terlibat untuk membantu dan sebagainya, atau minimal melapor, itu adalah juga suatu kesalahan. Jadi dalam hal ini yang paling penting tadi bukan hanya memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah di sisi hulunya, langkah preventifnya. Bagaimana melibatkan atau memberdayakan masyarakat termasuk tetangga kiri kanan untuk saling peduli. Artinya kalau sudah melihat ada kemungkinan terjadinya kekerasan termasuk kekerasan seksual dan kita tahu saat pandemi ini memang jumlahnya juga semakin meningkat, maka mohon semua diberdayakan. Nah, salah satunya yang juga sudah kami gagas dari LPAI sekitar 10 tahun silam adalah juga menambahkan tambah satu seksi lagi di tiap pengurus RT, yaitu seksi perlindungan anak. Nah, seksi ini bukan hanya semacam sekedar pemadam kebakaran setelah peristiwa terjadi baru kita sibuk dan sebagainya, tapi juga langkah preventifnya, misalnya terus menyarankan kepada orang tua waspada, peduli, kemana putra-putrinya saat ini, karena juga korban kekerasan seksual bukan hanya anak perempuan tapi juga bisa anak laki-laki. Jadi dalam hal ini memberdayakan peran serta tetangga kiri kanan itu sangat penting juga. Titik beratnya bukan hanya di penanganan tapi juga harus di pencegahannya. Nah, Kak Seto, kalau tadi disebutkan mengenai peluang terjadinya kekerasan seksual, apakah ini terkait juga dengan hukum di Indonesia yang belum berpihak pada korban, belum menitik beratkan pada pencegahan? Iya, kalau kita juga melihat bahwa harusnya maksimal 15 tahun, bahkan kemudian juga sudah ada tambahan lagi seumur hidup, kemudian juga dilakukan kebiri dan sebagainya. Nah, ini belum ada laporan yang sudah mendapatkan sanksi pidana yang seberat itu. Jadi dalam hal ini mohon juga para penegak hukum bisa membuktikan bahwa pelaku ini misalnya yang paling baru ini ya sudah sampai seumur hidup, ya bahkan beberapa ada yang mengusulkan sampai hukuman mati dan sebagainya. Itu juga suatu sisi yang menyadarkan bahwa jangan coba-coba untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak, karena ini akan merusak suatu bibit bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing, sehingga kalau rusak kepribadiannya ya berbagai gangguan perilaku, bisa sampai bunuh diri, bisa sampai trauma yang berkepanjangan, cemas, depresi dan sebagainya. Nah, ini mohon jadi pertimbangan bersama begitu. Ya. Kalau dari data LPAI sendiri, apakah selama ini para pelaku kekerasan seksual sudah dihukum setimpal, Kak Seto? Iya, itu tadi kami sampaikan bahwa masih belum menunjukkan suatu keberpihakan pada para korban, ya, dalam arti hukuman yang kadang-kadang tidak terlalu tinggi, kemudian juga cenderung dilupakan, ya, sehingga sekali lagi mungkin tadi perlu dilaksanakan paling tidak ya tadi hukum apakah kebiri atau yang sampai seumur hidup dan sebagainya, tentu dalam arti untuk tidak menjadikan peluang bagi calon-calon pelaku berikutnya bahwa ternyata
hukumannya tidak berat, ternyata hanya seperti ini dan sebagainya. Ini bisa menjadi semacam pembelajaran justru bagi calon-calon predator di masa-masa yang akan datang. Ya, hingga saat ini rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pun masih terus berupaya untuk digodok di DPR ya. Kak Seto, kalau menurut Anda sendiri dari LPAI, apa yang harus menjadi poin penting dalam rancangan undang-undang ini supaya benar-benar aturan baru ini bisa menjadi payung hukum bagi kita untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual pada anak utamanya? Iya, yang paling penting adalah kesepakatan bersama bahwa betul-betul ada ketegasan. Bahkan kalau katakanlah mungkin narkoba dan sebagainya juga merusak generasi muda, itu bisa sampai hukuman mati. Kenapa kalau kekerasan seksual terhadap anak juga tidak sampai setinggi itu begitu? Jadi di satu sisi kita juga memberikan langkah preventif dengan pemberdayaan masyarakat, melibatkan peran serta masyarakat, tapi di sisi lain juga di faktor hilirnya adalah para pelaku betul-betul mendapatkan sanksi yang paling optimal. Sehingga tidak ada lagi tawar-menawar, tidak ada lagi berbagai kemudahan sampai betul-betul pelaku atau calon pelaku sadar bahwa tidak terbuka ruang yang meringankan sehingga akan mencoba-coba untuk tetap melakukan tindakan yang sangat merugikan perkembangan jiwa anak-anak ini. Baik, harus di dua sisi artinya ya, di preventifnya pencegahannya harus ada, kemudian juga hukum bagi pelakunya pun juga harus memberikan efek jera tentunya agar mencegah kekerasan seksual ke depannya terjadi kembali. Nah, terkait preventif ini, Kak Seto tadi sempat membahas mengenai seksi perlindungan anak di setiap RT. Ini apakah sudah berjalan, Kak Seto, atau masih dalam usulan? Iya, sudah berjalan karena kami mencatat dalam catatan kami, kota pertama yang bahkan mendapatkan rekor muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak, mungkin sering disingkat Sparta, seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga. Mungkin berikutnya juga ada Sparga, yaitu tingkat rukun warga begitu, itu Tangsel. Kemudian kedua yang kami catat adalah Kabupaten Banyuwangi. Lalu yang ketiga adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Waktu itu pada saat peristiwa ada yang menggemparkan waktu itu seorang gadis cilik yang juga diperkosa di tengah hutan begitu. Kemudian yang keempat kami catat di Kabupaten dan Kota Bekasi. Jadi mudah-mudahan berbagai kota-kota dan kabupaten yang lain juga demikian kebijakannya karena masyarakat juga merasa gembira sebetulnya dilibatkan dalam upaya perlindungan anak. Dan sekali lagi bukan hanya sekedar pemadam kebakaran tetapi langkah awalnya sering melakukan pertemuan warga, kemudian diingatkan ibu, bapak, sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak, mohon tidak ada kekerasan terhadap anak. Kemudian juga mungkin pelaku kekerasan, terutama kekerasan seksual adalah sering orang-orang terdekat. Mungkin bisa tadi guru, pendidik, mungkin tetangga, kiri kanan, mungkin juga saudara sendiri, ayah tiri atau kakek, kemudian paman dan sebagainya. Jadi ini yang mohon diingatkan sehingga kewaspadaan tadi tidak membuka ruang atau kesempatan bagi pelaku kejahatan seksual yang menyasar pada anak-anak kita. Sejauh ini kendala apa, Kak Seto, yang ditemukan dalam memberdayakan masyarakat, memberdayakan lingkungan untuk terlibat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak? Iya, kendalanya adalah belum disadarinya hal ini. Jadi kadang-kadang pernah ada tetangga yang mengetahui ada suatu tindak kekerasan seksual. Kemudian waktu kami tanya kenapa, ya saya nggak tahu, tapi dia bilang itu urusan kami. Jadi jangan dan sebagainya. Kadang-kadang dilupakan bahwa ada pasal yang mengatakan bahwa setiap orang yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak diam saja, tidak berusaha menolong atau paling tidak melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana. Jadi dalam hal ini perlu disebarluaskan bahwa tadi melindungi anak perlu orang sekampung. Perlu kita semua bersama-sama merapatkan barisan dan bergandeng tangan untuk perlindungan anak-anak di wilayah kita. Nah, Kak Seto, mungkin banyak yang belum tahu nih, bisa diinformasikan. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengetahui terjadinya kekerasan atau dugaan terjadinya kekerasan seksual pada anak, kemana kemudian kita bisa melaporkan hal ini?
Ya, seperti yang pengalaman di Tangsel misalnya, ya dengan adanya seksi perlindungan anak ini, kan ada ketua RT, ada sekretaris RT, kemudian ada ketua seksi. Biasanya kan seksi keamanan, seksi acara, seksi kebersihan. Nah, tambah satu seksi lagi, seksi perlindungan anak. Jadi kalau ada apa-apa dengan mudah bisa melalui SMS, WA atau langsung datang kepada ketua seksi yang kemudian juga ada anggota-anggotanya. Maaf, ini tetangga sebelah kok dalam keadaan sendirian begitu, tidak ada orang tuanya, atau mungkin ini ada rumah dikontrak itu kok ada satu orang dewasa tapi banyak anak-anak perempuan yang tinggal di situ yang tidak jelas dari mana dan sebagainya. Jadi cepat melapor. Artinya kepedulian ini yang sebetulnya perlu terus dikampanyekan sehingga kita semua betul-betul menutup pintu setelah apapun juga untuk kemungkinan terjadinya tadi kekerasan maupun kekerasan seksual terhadap anak. Baik, yang terdekat bisa melapor kepada RT terlebih dahulu ya. Artinya memang peran lingkungan ini perlu dimaksimalkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Kadang kalau melapor harus ke KPAI, harus ke LPA, kadang-kadang terlalu jauh. Tapi ini tetangga kiri kanan cepat sekali begitu. Baik, terima kasih Kak Seto Mulyadi, Ketua LPAI sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.